Selamat pagi mahasiswa pendidikan ekonomi, bertemu dengan Ibu Kinanti di Matematika Ekonomi bab diferensial. Bab ini membahas diferensial yang menyangkut fungsi yang mengandung hanya satu variabel bebas dalam persamaannya. Pengertian diferensiasi, hakikat derivatif, kaidah diferensial, penggunaannya dalam penyidikan titik ekstrim sebuah fungsi, dan penerapan ekonominya diuraikan di sini. Untuk materi diferensial fungsi sederhana, Anda bisa melihat di buku karya Dumairi halaman 197. Dan untuk materi diferensial ini, saya akan bagi menjadi 2 pertemuan. Untuk pertemuan kali ini, saya akan bahas kaidah-kaidah diferensial saja. Yang perlu diingat dengan notasi diferensiasi adalah jika saudara dulu waktu di SMA menuliskan turunan, itu bisa dituliskan dengan aksen. Tetapi saya minta sesuai dengan kaidah diferensiasi, jika menuliskan turunan adalah dy per dx. Artinya turunan variabel x dari fungsi y. Ada 20 kaidah-kaidah diferensiasi, tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan 10 kaidah saja. Tolong disimak ya. Yang pertama, diferensiasi konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta atau angka, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya, Y sama dengan 5, maka dy per dx sama dengan 0. Turunan dari Y sama dengan 5 adalah 0. Yang kedua adalah diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta atau angka, maka dy per dx sama dengan Nx pangkat N min 1. Contoh, Y sama dengan X pangkat 3. Maka dy per dx atau turunan dari Y sama dengan X pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Contoh Y sama dengan X pangkat 3, maka kita harus menuliskan pangkat yang angka 3-nya itu di depan. Jadi kita tuliskan 3x. Nah, pangkatnya itu 3 dikurangi 1. 1 dari mana? Dari rumusnya. Nx pangkat N min 1. Jadi didapatkan turunan dari X pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Yang ketiga adalah diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan KV, di mana V adalah fungsi dari X, maka dy per dx sama dengan K dv per dx. Contoh, jika Y sama dengan 5x pangkat 3, maka dy per dx atau turunan dari 5x pangkat 3 adalah 5 dikali 3x pangkat 2 sama dengan 15x kuadrat. Jika ada contoh Y sama dengan 5x pangkat 3, maka dy per dx sama dengan angka 5-nya tulis dulu di depan. Nah, baru kita selesaikan X pangkat 3-nya itu dengan kaidah 2 tadi. Angka 3-nya kita tulis di depan, pangkat 2-nya itu didapat dari 3 min 1, sesuai dengan kaidah 2 yang sudah tadi kita bahas. Yang keempat adalah diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K
per V, di mana V adalah fungsi dari X, maka dy per dx sama dengan min K kali dv per dx per V kuadrat. Contoh, Y sama dengan 5 per X pangkat 3. Maka dy per dx sama dengan min. Angka 5-nya kita tulis dulu. Baru dv-nya, dv per dx. Artinya turunan dari X pangkat 3 yang jadi penyebutnya. Kita tuliskan 3X pangkat 2. Dari mana 3X pangkat 2? Dari kaidah 2 yang tadi. Per X pangkat 3, ditulis ulang penyebutnya, dipangkatkan 2. Didapatlah hasil min 15X kuadrat per X pangkat 6. 5. Diferensiasi penjumlahan dan pengurangan fungsi. Jika ada contoh Y sama dengan 4X kuadrat plus X pangkat 3, maka didapatkan dy per dx atau turunan dari fungsi Y adalah, kita kerjakan satu-satu. 4X kuadrat kita kerjakan dengan kaidah 3 dan X pangkat 3 kita kerjakan dengan kaidah 2. Begitupun diferensiasi pengurangan fungsi. Penyelesaiannya hampir sama dengan penjumlahan, hanya saja notasi antara fungsi yang pertama dan fungsi yang keduanya berbeda. Selanjutnya, diferensiasi perkalian fungsi. Jika ada contoh soal Y sama dengan 4X kuadrat dikali X pangkat 3, maka kita harus misalkan terlebih dahulu. Untuk 4X pangkat 2 kita misalkan sebagai U, dan X pangkat 3 kita misalkan sebagai V. Maka kita dapat memasukkan U dikali dv per dx ditambah V dikali du per dx. Kita selesaikan fungsi yang pertama, yaitu sebagai U, 4X kuadrat. Kita tuliskan U, 4X kuadrat dikali dv per dx. Turunan X dari fungsi V, X pangkat 3. Maka turunannya adalah 3X pangkat 2. Saudara dapat lihat di kaidah sebelumnya. Lalu kita selesaikan fungsi yang kedua, X pangkat 3 sebagai V. Maka kita tulis dulu X pangkat 3 dikalikan dengan du per dx. Turunan dari 4X kuadrat adalah 8X. Saudara dapat lihat di kaidah sebelumnya. Maka didapatkan hasil 12X pangkat 4 plus 8X pangkat 4. 12X pangkat 4 didapatkan dari 4 dikali 3. 4X kuadrat dikali 3X kuadrat. 4 dikali 3, 12. Pangkatnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sedangkan 8X pangkat 4 didapatkan dari X pangkat 3, di depannya ada angka 1 ya, 1X pangkat 3 dikali dengan 8X. Maka 1 dikali 8 adalah 8, pangkatnya 3 ditambah dengan 1, jadi pangkat 4. Karena di sini pangkatnya sama, maka kita dapat selesaikan 12 ditambah 8 sama dengan 20X pangkat 4. Yang ketujuh adalah diferensiasi pembagian fungsi. Jika ada contoh soal Y sama dengan 4X kuadrat
dibagi dengan X pangkat 3. Kita misalkan lagi 4X kuadrat sebagai pembilang itu notasinya U. Sedangkan X pangkat 3 sebagai penyebut itu sebagai V. Untuk menyelesaikan diferensiasi pembagian fungsi, kita memiliki dy per dx sama dengan v dikali du per dx dikurangi u dikali dv per dx. Semua dibagi dengan v pangkat 2. Nah, saudara hati-hati ya, jika di perkalian fungsi tadi notasi U-nya di depan, sedangkan untuk pembagian fungsi ini notasi V-nya yang duluan. Karena ini pembagian fungsi, maka jangan lupa dibagi dengan V kuadrat, hampir sama dengan kaidah diferensiasi yang keempat. Yang kedelapan adalah diferensiasi fungsi komposit. Jika saudara menemukan contoh Y sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 5 dikuadratkan. Kita harus misalkan dulu 4X pangkat 3 plus 5 itu sebagai U. Maka Y sama dengan U pangkat 2. Kita harus selesaikan satu persatu. Yang pertama, kita harus selesaikan U-nya. U-nya itu berapa? 4X pangkat 3 plus 5. Kita turunkan 4X pangkat 3 itu sebesar 12X kuadrat. 5-nya kalau konstanta diturunkan menjadi 0 dong. Nah, sekarang kita turunkan U kuadrat. U kuadrat turunannya ya 2U. Maka kita dapat memperoleh dy per dx atau turunan fungsi y sama dengan 4x pangkat 3 plus 5 dikuadratkan sama dengan dy per du dikali dengan du per dx, di mana dy per du dan du per dx itu sudah kita dapatkan tadi. Kita tuliskan 2u dikali 12x kuadrat. Kita jabarkan lagi bahwa U adalah 4X pangkat 3 plus 5. Didapatlah hasil 96X pangkat 5 plus 120X pangkat 2. Dari mana 96X pangkat 5? Dari 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dikali 12 sama dengan 96. X pangkat 5-nya itu adalah pangkat 3 ditambah dengan pangkat 2. Sedangkan 120X pangkat 2 itu didapat dari 2 dikali 5 dikali 12. X pangkat 2-nya didapat dari pangkat 2. 9. Diferensiasi fungsi berpangkat. Jika saudara menemukan contoh Y sama dengan 4X pangkat 3 plus 5 dikuadratkan. Contoh ini sama dengan contoh yang sebelumnya, diferensiasi fungsi komposit. Hanya saja penyelesaiannya yang berbeda. Penyelesaiannya, saudara harus memisalkan bahwa 4X pangkat 3 plus 5 itu sebagai U. Dan kita turunkan du per dx adalah 12X pangkat 2. Lalu kita dapat menuliskan dy per dx sama dengan nu pangkat n min 1. N-nya itu berapa? N-nya itu adalah pangkat dari keseluruhan fungsi tadi sebesar 2. Kita tuliskan N-nya 2 dan U-nya itu adalah 4X pangkat 3 plus 5. Pangkat N min 1. N-nya itu 2 kan? 2 dikurangi 1, 1. Tidak usah dituliskan lagi. Dikali dengan du per dx sebesar 12X kuadrat. Hasilnya adalah 96X pangkat 5 plus 120X kuadrat. Hasilnya sama ya dengan diferensiasi fungsi komposit.
Karena soalnya pun sama, yang membedakan adalah cara pengerjaannya. Yang terakhir adalah diferensiasi fungsi logaritmik. Jika saudara menemukan Y sama dengan A log X, maka penyelesaiannya dy per dx sama dengan 1 per X ln A. Contoh soal, Y sama dengan 5 log 2. Maka dy per dx atau turunannya sama dengan 1 per X ln A. X-nya itu 2, A-nya itu 5. Maka saudara dapat menuliskan 1 per 2 ln A. Demikian materi kaidah diferensial fungsi sederhana. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di Google Classroom pada jam mata kuliah berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.